Halo, ketemu lagi dengan kita. Namaku Mila, background pendidikannya adalah bidan, praktisi hypnobirthing, dan praktisi prenatal gentle yoga, serta instruktur prenatal dan postnatal pilates. Kali ini bersama suami. Halo, namaku Fadli, aku perawat dan ayah dari satu anak. Hari ini kita akan bahas mengenai couple prenatal pilates. Jadi sebelum kita bahas gerakan prenatal pilates, kita diskusi dulu sebenarnya apa sih manfaat prenatal pilates. Nah, prenatal pilates ini sangat membantu untuk membuat ibu hamil menjadi jauh lebih nyaman dan minim keluhan, serta juga melancarkan persalinannya. Kenapa? Karena pada saat hamil ada perubahan tubuh. Perut kita makin besar, lalu kalau mau melahirkan juga vagina kita bisa kebuka lebih besar gitu ya, payudara semakin membesar karena ada perubahan tubuh itu. Terkadang ibu hamil rasanya nggak nyaman, perutnya mungkin makin besar jadi ngerasa ngap, makin back pain gitu kan, terus habis itu jalannya makin susah. Nah, dengan melakukan olahraga salah satunya prenatal pilates akan membuat keluhan tersebut jauh lebih nyaman. Yang kedua, ini akan sangat membantu menguatkan yang namanya powerhouse dalam tubuh. Nah, ini bedanya yang benar-benar spesialis banget prenatal pilates dibandingkan olahraga yang lain. Powerhouse dalam tubuh ini ada 4 bagian teman-teman, yaitu bagian abdomen perut, bagian tulang punggung, bagian panggul, dan bagian pelvic floor atau otot dasar panggul. Dimana pelvic floor ini sangat berkaitan dengan robekan perineum. Siapa di sini yang pengen punya cita-cita melahirkan minim robekan? Nah, dan ini juga sangat bermanfaat untuk para ayah gitu ya, karena yang punya pelvic floor bukan cuma ibu tapi juga ayah. Ketika powerhouse ini diaktifkan kembali, difungsikan kembali karena ada perubahan hormonal, biasanya kita jauh lebih lentur nih ayah. Jadi biasanya yang tadinya ibu hamil tegap, itu nggak sadar kadang-kadang kita bisa atau sebaliknya gitu ya, sehingga ini akan membuat daerah powerhouse ini jadi makin lemah. Makanya di prenatal pilates kita perlu aktifin lagi supaya fungsinya kembali aktif lagi sehingga keluhannya jadi minim. Kedua, postur tubuh jadi lebih baik. Ketiga, kalau pelvic floor-nya aktif sangat membantu proses pengejan dan minim robekan. Lalu keempat, sampai nanti setelah melahirkan, karena banyak banget ibu-ibu yang olahraga tuh cuma untuk bersalin. Sedangkan di prenatal pilates itu sangat membantu sampai after melahirkan supaya pelvic floor-nya dan pergelangan perut, otot abdomen kembali pulih. Karena ciri-ciri pelvic floor itu biasanya kita pipis nggak bisa ditahan. Pas pada saat berhubungan seksual kembali sama suami sakit. Lalu keluar angin dari vagina. Nah, itu tanda-tanda pelvic floor lemah dan perlu diaktifin lagi. Nah, itu manfaat gerakan prenatal pilates. Sebenarnya masih banyak banget ayah. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjut harus masuk ke dalam kelas soalnya. Nah, kalau dari suami apa yang dirasain sebelum kita mulai nih ketika melakukan prenatal pilates? Biasanya kalau para suami kan itu olahraga untuk mengencangkan otot ya, kayak gym, main bola. Untuk yang prenatal pilates ini memang adaptasi yang cukup untuk ayah, karena biasanya otot-otot ketarik semua tuh, setelahnya biasanya pegel. Aku dulu gitu. Oke, tapi habis itu jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Nah, kalau untuk ayah tadi kan kita bahas pelvic floor nih, nggak cuma buat ibu, tapi ternyata ayah tuh juga punya pelvic floor tapi jarang dilatih, dan ini satu-satunya olahraga yang aktifin pelvic floor. Kira-kira kalau di suami fungsinya untuk apa tuh ya pelvic floor itu? Biasanya untuk mengendalikan ejakulasi saat berhubungan. Oke. Untuk para ayah nih yang ingin tahan lama harus dilatih pelvic floor. Oke. Dan juga untuk kesehatan sebenarnya kandung kemih ya ayah ya, karena itu mengatur kontrol kandung kemih juga seperti ibu. Jadi bisa dilakukan dari hamil. Ayah jadi punya manfaatnya juga. Oke, sekarang kita mulai dengan latihan pernafasan terlebih dahulu, teman-teman. Silahkan berhadapan sama suami. Ya, lutut boleh bertemu dengan lutut. Duduknya perlu oke dulu, jadi jangan duduk gelosoran. Kasih ruang buat bayinya, bawa bokongnya keluar. Nah, sehingga duduknya di sitting bone, bukan di tulang ekor lagi, tapi tulang duduk. Bedanya nanti postur ibunya akan tegak. Panjangkan tulang punggung,
Putar kedua bahu ke belakang, relax, bawa pandangan ke arah depan. Tatap dulu dong mata ayahnya. Say thank you udah mau prenatal pilates. Oke, silakan letakkan tangan yang kanan di atas dada pasangan. Lalu silakan letakkan tangan yang kiri di atas perut ibu. Nah, kita mau komunikasi dulu dengan adik janin. Pejamkan matanya dengan lembut, tarik nafas yang panjang. Buang nafas pelan-pelan. Oke, niatkan dalam hati buat adik janin, assalamualaikum, salam sejahtera. Ini tangan mama dan ayah nak. Hari ini kita lakukan couple prenatal pilates ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Awali dengan doa. Berdoa selesai dan pelan-pelan silahkan letakkan lagi kedua tangan di atas lutut. Tundukkan kepala, lalu pelan-pelan buka kedua mata lagi, menghadap ke depan lagi, tatap lagi mata pasangannya. Selanjutnya kita mulai nafas perut. Caranya letakkan tangan di atas perut. Pada saat buang nafas, silahkan tarik perutnya ke dalam. Buangnya melalui hidung. Pada saat ambil nafas, kembungkan perutnya. Rasakan perutnya mengembang, terisi oksigen. Lagi ya, buang nafas. Tarik seluruh otot perut jam 12, jam 9, jam 3, jam 6. Lalu ambil nafas, kembungin lagi seluruh daerah otot perut tadi. Oke, sekali lagi terakhir. Buang nafas, tarik perutnya ke dalam. Oke, rasakan sampai bagian tulang punggung aktif. Bagus banget. Kalau buat ayah tambahannya kita latih sama pelvic floor-nya. Ambil nafas, rilekskan otot pelvic floor. Pada saat buang nafas, gimana ya? Saat buang nafas itu kita seperti ada yang menjepit gitu loh. Oke, kita jepit bagian pelvic floor. Lalu pada saat inhale, kayak melakukan kegel, kembungin perutnya, rileksin. Oke, buat ibu, buat trimester 3, boleh juga pelvic floor-nya. Oke, tarik. Oke, ada 3 lubang di situ, vagina, anus. Kita tarik sampai kandung kemih ke atas, pelan-pelan dengan gentle. Dan ini hanya boleh untuk ibu hamil trimester 3. Ambil nafas, relaksin lagi 3 lubang tadi buat ibu. Oke, ambil nafas 3 lubang tadi, ditarik kayak kita narik ubur-ubur. Nah, bagus banget teman-teman. Pelan-pelan kembali relaks lagi. Oke, cukup mudah banget ya. Silahkan dilakukan selama mungkin dan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita akan mulai dengan berdiri. Jadi ini dilakukan berdua sama pasangan. Nah, kita mulai dari berdiri. Silahkan berpunggungan sama suami. Oke, punggungnya saling ditempelin. Nah, kita mulai dengan gerakan stretching terlebih dahulu. Ambil nafas, angkat kedua tangan ke atas. Ya, lalu buang nafas, aktifin dulu perutnya, punggungnya, panggulnya. Silahkan bawa tangan yang kiri ke bawah, lalu bawa tangan yang ke atas panjang dulu. Buang nafas, bending sedikit semampu ibu. Bawa pandangan ke atas, bagus banget. Ambil nafas, angkat lagi kedua tangan bergantian. Tangan yang kanannya diturunin. Panjangin tangan yang kiri, bending sedikit lagi. Nah, ambil nafas, angkat lagi kedua tangan. Buang nafas, tarik tangan yang kiri, bawa tangan yang ke atasnya. Panjang. Sisi sebaliknya, inhale. Buang nafas, tangan yang kanannya turunin, bending lagi, half. Ambil nafas lagi. Buang nafas, sekarang bawa ke samping. Buka tangan kanan dan kirinya. Nah, kaitin dulu sama suami biar mesra. Oke, sisi sebaliknya, ambil nafas, buang nafas, half, aktifin perutnya, panggulnya. Ambil nafas, buang nafas. Iya, bagus banget. Genggam tangan pasangan. Sisi sebaliknya, ambil nafas. Terakhir, buang nafas. Bagus banget. Gerakan ini juga untuk mengurangi back pain, inhale, dan membuat ibu lebih fleksibel dan mobile.
buang nafas, relax. Jadi saat ngambil barang tuh bukan tubuhnya yang gerak, tapi kita bisa lebih mobilitas gitu ya. Nah, gerakan selanjutnya silahkan kita mulai sama-sama dari ujung matras. Tangannya dipanggul, bawa kaki yang kanan ke depan, hap. Maju lagi ya. Yuk, deket-deketan dong sama istrinya. Oke. Lalu silakan tekuk kaki yang kanan, hop. Oke, lutut sejajar dengan ankle, angkat kaki yang kirinya, hop. Sampai jari jemari kaki di matras, tekuk sedikit lututnya. Good. Ambil nafas, angkat kedua tangan ke atas. Buang nafas, bawa ke samping. Tangannya. 1. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Sekarang kita ambil angkat lututnya. Inhale up. Exhale turunin. Good ayah. Inhale up. Exhale turunin. Inhale up. Exhale turunin. Iya, angkat lagi ke atas. Buang nafas, kembali ke belakang. Sisi sebaliknya yuk. Bawa kakinya yang kiri ke depan. Hop. Oke, tekuk kakinya yang kiri, lutut sejajar ankle. Kaki yang belakang mundurin lagi ke belakang, lagi ayah. Oke, baru angkat jari jemari kaki ke atas. Tekuk sedikit sikunya, hop, lututnya. Ambil nafas. Buang nafas, 1. Kita boleh pegangan di bahu. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas lagi, semangat, senyum, buang nafas. Sekarang ambil angkat. Inhale up, good. Exhale turun, bagus, senyum ayah. Inhale up, pelvic floor-nya diaktifin. Exhale. Inhale up. Exhale. Terakhir, inhale up. Exhale up. Oke, angkat kedua tangan ke atas. Pelan-pelan tangannya dipanggul. Bawa lagi ke belakang, rilis. Oke. Sekali lagi ya gerakan berdirinya. Yuk, bawa kaki yang kanan ke depan lagi, hap. Oke. Angkat lagi jari jemari kaki. Kayak tadi, tekuk kakinya, hap. Angkat lagi ayah. Ambil nafas, angkat kedua tangan. Buang nafas, dorong badannya ke depan. Nah, ambil nafas, bawa lagi ke tengah. Buang nafas, boleh satuin yuk. Good. Ambil nafas, 2. Buang nafas. Terakhir ambil nafas, badannya maju bukan kakinya stay. Nah, sekali lagi ambil nafas, buang nafas, stay. Nah, ambil nafas, and release up. Bawa kakinya ke depan. Oke, ini selanjutnya bagus banget buat ibu hamil trimester 3 kalau kepala bayinya sudah di bawah. Nah, buat yang masih sungsang, lakuinnya hanya 3-5 kali aja, jangan rutin. Bantu dia di bawah dulu kepalanya baru ngelakuin gerakan ini. Karena khawatirnya kalau sungsang bokongnya ke bawah. Jadi make sure kepala bayinya udah di bawah untuk gerakan ini. Kakinya boleh dibuka ya. Ngos-ngosan nggak? Ya, lumayan. Selebar mungkin. Selebar pergelangan tangan. Kakinya dibuka keluar. Oke, kita satuin dulu tangannya. Ambil nafas. Buang nafas, tekuk lututnya, dorong badannya ke bawah. Badannya nggak boleh ke depan. Jadi harus ke atas. 1. Inhale, sambil kegel nih. Exhale. Yuk tarik. Hop. Inhale. Oke, lepasin. Exhale, tarik lagi pelvic floor-nya. Good. 2 kali lagi. Ambil nafas. Buang nafas. Nah, rasain energi dari tangan ayah juga. Inhale. Exhale, biar ayahnya segaran dikit ya. Oke, sekarang silakan bawa kaki yang kiri ke atas. 1. Turun. Lalu kaki yang kanan up. Turun. Kaki kiri lagi up. Turun. Aktifin pelvic floor-nya ayah. Up. Turun. Sekarang keduanya. Inhale up. Telapak kaki. Exhale down. Inhale up. Ajak komunikasi bayinya supaya masuk panggul. Buang nafas. Inhale up. Exhale down. Terakhir sambil kegel buat ayahnya. Inhale up. Exhale down. Lalu inhale up. Angkat kedua tangan. Buang nafas, release. Tekuk kakinya.
dan rilis. Wah, lumayan. Lumayan banget. Nah, selanjutnya kita ke posisi kneeling pose. Silahkan berlutut di matras. Nah, silahkan posisikan tubuh ke posisi table pose. Yuk, lututnya dibuka selebar panggul, tangan dibuka selebar bahu. Pergelangan tangan sejajar bahu, lutut sejajar panggul. Tulang keringnya ditekan di matras. Oke, bawa pandangan ke depan. Nah, kita mulai bawa kaki yang kiri ke belakang. 1. Bawa tangan yang kanan ke depan. Oke, ambil nafas dulu, aktifin kakinya, baru buang nafas, angkat kakinya ke atas, tangannya bawa ke depan. 1. Oke, buang nafas, turunin lagi. Hop. Buang nafas, angkat 2, tangannya boleh di bahu pasangan. Semangat. Turunin lagi kakinya turunin dulu ayah. Nah, lurus kakinya, kaki yang kirinya lurus lagi. Lalu buang nafas, angkat 3. Udah capek dia pemirsa, angkat kakinya. Good, buang nafas, turunin dulu, angkat lagi ke atas. Hop. Lumayan ya. Buang nafas, turunin, masuk lagi ke table. Nah, ayah gimana rasanya? Kebayang kan bayinya itu bisa besar di dalam 2 kilo, 3 kilo ditambah olahraga. Kalau ayah ikutan tuh bisa punya respect lebih besar sama istri. Makin semangat ya. Makin semangat. Oke, sekarang silakan lurusin kaki yang kanan ke belakang. Oke, kaki yang kiri bawa ke depan, tangan yang kiri bawa ke depan. Lurus dulu kakinya. Nah, ambil nafas dulu, buang nafas, angkat, up. Buang nafas, turunin. Ambil nafas, angkat, hop. Buang nafas, turunin. Ambil nafas, up, angkat. Buang nafas, turunin. Kita kerjain sampai 10 kali ya. Ambil nafas, angkat, up. Buang nafas, turunin. Terakhir ambil nafas, up, angkat, hop. Buang nafas, turunin. Kembali ke table pose, rilis. Kita ke posisi cat and camel dulu. Tekan tulang keringnya di matras lagi. Ambil nafas, dadanya aja yang didorong ke depan, bawa pandangannya ke depan. Buang nafas seperti unta, tarik lambungnya ke atas, pandangan ke arah perut. Ini membuat posisi janin optimal juga. Ambil nafas, posisi cat pose. Buang nafas, camel pose, pandangan ke arah perut. Ambil nafas, kembali ke table pose. Lalu silakan pelan-pelan kembali lagi duduk. Nah, kita mau mendekat lagi. Oke. Silahkan berpegangan seperti ini, tapi tidak digenggam seperti ini, nggak genggam kuat, hanya berpegangan rileks ya. Aktifin perut, punggung, panggul, dan pelvic floor. Ambil nafas, buang nafas, bawa badannya ke belakang. Ambil nafas, aktifin, buang nafas. Semangat ayah. Oke, ambil nafas, buang nafas, senyum. Oke, kembali lagi 2 kali lagi, 1, kembali ke tengah, terakhir, good. Kembali dan relax. Gimana rasanya? Lumayan. Oke, silakan sekarang berpunggungan, kembali duduk. Bawa kedua kaki saling bertemu. Yuk, telapak kakinya temuin kanan dan kirinya seperti bentuk butterfly. Oke. Lalu angkat kedua tangan ke atas, sambil nafas, genggam tangan ayah sebisanya. Kalau yang nggak nyampe sampai telapak, it's okay, sebisanya. Misalnya hanya di pergelangan tangan juga nggak apa-apa ya. Lalu silakan bawa tangan yang kanannya hap ke samping, tarik tangan yang kiri ke atas, buang nafas, bending. Nah, kasih ruangan buat bayinya supaya bayinya ke posisi yang optimal. Kembali lagi ke atas. Yuk ayah, jadi kalau malam-malam minta sering elus istrinya, pakai pose ini aja. Suruh yoga, suruh pilates. Turunin kakinya, tangan yang kiri, panjangin tangan kanan, bending. Ambil nafas, angkat kedua tangan, bawa tangan yang kanan, hop, tarik dulu, pelan-pelan, bending tubuhnya.
Terakhir, ambil nafas. Buang nafas, turunin dan bending up. Kembali lagi kedua tangan ke atas. Buang nafas, relax. Oke, selanjutnya ke posisi terakhir kita akan tiduran. Nah, posisinya silakan berbaring, ibu pakai bantal dan silakan tekuk lututnya sekitar 45 derajat. Silakan tangan yang di atas ditekan di matras, lalu panggul sampai kaki ini nggak boleh berubah. Jadi nanti ayah bisa tahan, lalu kita akan bawa tangan kita ke depan dan ke belakang supaya nafas ibu lebih nyaman, lebih fleksibel badan ibu hamilnya, dan lebih mudah nanti melakukan mobilitas gitu ya. Jadi hamilnya nggak mengganggu pekerjaan sehari-hari gitu ya. Yuk kita mulai dari aktifin dulu powerhouse tadi. Inhale, bawa tangannya ke depan. Oke, ayah tahan kaki ibu ya. Buang nafas, ayah pelan-pelan bantu ibu untuk buka tangannya sampai ke bagian belakang. Bagus banget. Ambil nafas. Buang nafas. Aduh, ini gerakan paling enak. Buang nafas. Ambil nafas. Buat yang ada sesak nafas, nafasnya makin pendek saat hamil, coba dirutinin. Semakin rutin, percaya deh, makin nyaman banget rasanya. Ini rasanya mau sampai besok ya. 3. Enak banget tuh. Oke, 2 kali lagi. Enak banget. 4. Dan terakhir 5. Hap. Oke, kembali. Nah, sisi sebaliknya kita boleh bangun dulu. Silahkan tekan di matras, lalu bawa badannya ke atas. Lalu kita pindahin bantalnya. Nah, kita lakukan sisi sebaliknya ya, ayah dan ibu. Silahkan berlutut, tangannya di atas matras. Kayak tadi, ayah tahan supaya panggul ibu tuh nggak gerak ini ya, tapi yang bergerak tuh cuma bagian daerah dada. Betul. Yuk, tangannya di atas matras. Bawa tangannya yang kanan sekarang. Buang nafas. Tarik ke bawah. Aduh, enak banget. Ambil nafas. Buang nafas. Bagus banget. Ambil nafas. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. 2 kali lagi ya. Ambil nafas. Buang nafas. Terakhir, inhale. Exhale. And release. Oke, sekarang kita terakhir mau relaksasi. Silakan kembali bangun. Oke, dan silakan buat ayah bersandar di bangku atau bersandar di tembok. Buka kedua kakinya selebar mungkin. Tempelin badan ayah sampai ke bagian tembok atau kursi, karena nanti ibu akan ada di depan ayah seperti ini ya. Dan sandarkan badan ibu ke ayah. Boleh letakkan bantal di depan. Nah, kita mau komunikasi dengan janin. Bawa kedua tangan di atas perut untuk berkomunikasi dengan janin. Oke, silahkan pejamkan matanya dengan lembut. Tarik nafas yang panjang, buang nafas pelan-pelan. Biarkan rileks di kepala, bahu, tangan, dada dan perut, panggul, paha, betis dan telapak kaki. Rasakan jauh lebih nyaman dan rileks. Rasakan seluruh tubuh saat ini semakin nyaman. Dan biarkan tiap nafas buat kita jauh lebih tenang. Boleh doakan adik janin. Buat adik janin, assalamualaikum, salam sejahtera. Ini tangan mama dan ayah. Doa kami adik janin bersama seluruh malaikat pelindungnya di dalam tali pusat, selaput ketuban, air ketuban, sehat secara lahir dan batin, hingga di usia kehamilan cukup bulan bisa bertemu dalam proses persalinan yang lancar, nyaman, dan minim trauma. Dan silakan sampaikan doa atau afirmasi khusus. Yakini bahwa adik janin sudah bisa mendengar dan merasakannya. Dan pelan-pelan silakan kembali berada di ruangan ini. Buka kedua mata dan bangun dalam keadaan tenang, jauh lebih nyaman dan jauh lebih rileks. Oke. Relaksasi hari ini udah selesai. Kita silahkan berhadapan kembali untuk tutup
prenatal pilatesnya. Yuk. Silahkan berhadapan. Lalu tangan yang kanan di atas dada, kedua tangannya yang kiri di atas perut ibu. Pejamkan mata, tarik nafas panjang. Terima kasih tubuhku, pasanganku, janinku. Hari ini kita telah selesai prenatal pilates. Akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan satukan kedua telapak tangan depan dada, kembali buka mata. Hari ini couple prenatal pilatesnya selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah!